Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah yatluna alaihim ayatuna wa yuzakihim wa yubasirul mu'minin. Amma ba'du. Sampurasun. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun berada. Selamat malam. Kita sekarang akan melanjutkan tentang bahasan mengenai lansia, lanjut usia, usila, usia lanjut, manula, manusia usia lanjut. Sama-sama saja, itu berdasarkan proyek aja ya yang membedakan. Bila pada episode ke-1 Aki sudah berbicara tentang apa atau siapa itu lansia, pada episode berikutnya kita berbicara bagaimana pandangan agama terhadap memuliakan lansia. Yang ketiga kemarin kita berbicara tentang kenapa Bangga Kencana atau BKKBN ikut-ikutan ngurus lansia. Nah, yang sekarang yang keempat kita lanjutkan saja kepada langkah-langkah melaksanakan tentang bina lansia ini. Satu hal yang kita ingatkan bahwa Hari Lansia Nasional ini akan jatuh pada tanggal 29 Mei bulan ini ya. Sedangkan Hari Lansia Internasional yang sudah pada panjang umum di luar negeri, kita akan peringati pada tanggal 1 Oktober. Itu ya. Jadi Lansia Nasional, ulangi, 29 Mei dan Lansia Internasional 1 Oktober. Ya, di kita juga masih ada pengurus-pengurus lansia dan ada juga yang disebut LLI, Lembaga Lansia Indonesia, gitu ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut kepada peranan sekarang. Yang pertama, kita akan membentuk tentang bina keluarga lansia. Yang dibina adalah keluarganya. Yang mempunyai anggota lansia, bukan yang keluarga lansia. Karena kalau keluarga lansia walaupun ada di situ memang sih jadi kewajiban, tapi beda keluarganya. Ini prioritasnya dulu ya, yang awal. Aki sudah berbicara, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, tetap antara 15 sampai 30 itu adalah satu kelompok. Satu kelompok ya. Karena kalau terlalu banyak, nanti kita itu susah. Karena tujuan dari pembinaan itu tidak hanya sekedar dalam kelompok, tidak hanya sekedar dalam kumpul-kumpul. Tapi kita juga ada kunjungan-kunjungan kepada kasus-kasus tertentu. Kalau terlalu banyak, ini repot buat kita. Nah, setelah itu apa materi yang diberikan? Materi yang diberikan permulaannya tetap yang pertama adalah tentang program KB nasional. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sostro, apapun programnya, ujung-ujungnya adalah TFR, Total Fertility Rate. Itu ya. Jadi kenapa di lansia? Iya. Keluarganya harus masuk KB. Kalau nggak masuk KB itu bohong-bohongan. Karena tujuan bina-bina keluarga itu adalah untuk membina peserta KB. Walaupun yang dibina ujungnya adalah lansia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya tentang apa itu lansia. Jadi bagaimana lansia itu dari segi kesehatannya, dari segi kesejahteraannya, termasuk dari segi karakter dan apa yang diinginkan oleh kita. Karena lansia itu selain dibina oleh kita, nanti akan menjadi narasumber malah ke kita. Jadi ada dua peranan lansia di situ. Maka kita pada saat itu kita bentuk bahwa lansia itu diberi pengamatan atau diberi wawasan-wawasan tentang secara umum. Kenapa ini kan tidak ke kesehatan? Iya, kesehatannya tetap kita data. Ya, tetap kita data. Kesejahteraannya tetap kita data, nanti kita koordinasikan dengan siapa? Dengan dinas-dinas yang menangani itu. Kesehatan tentu ke kesehatan, dinas kesejahteraannya atau jomponya kita berikan kepada dinas sosial. Karena dulu tahun 94 bahwa data kita itu adalah
diakui secara nasional, dipakai untuk segala pembangunan. Begitu dulu itu ya, di mana Pak Habibie pada saat JPK, jaring pengaman sosial itu memakai data BKKBN. Jadi kita datanya lengkap saja begitu ya. Itu. Setelah itu berkembang. Materi itu apa kira-kira? Ada 2 perkembangan. Yang pertama dari mulai kita ngurus keluarga lansianya sampai kepada lansianya. Karena kita susah mengumpulkan orang lansia, akhirnya kita menyerah. Terus terang aja ini sebetulnya kekalahan. Kekalahan. Akhirnya kita di mana ada kesempatan bertemu dengan lansianya juga kita binakan lansia. Nah, setelah Pak Pasli Jalal waktu itu ya menjadi kepala BKKBN 2014 berapa tuh? Setelah Pak Giri ya. Sebelum Pak Giri itu kan Ibu Sri Sumaryati. Sebelum Ibu Sri Sumaryati Ibu Yaumil. Sebelum Ibu Yaumil Ibu Hopipah. Sebelum Ibu Hopipah itu Ida Bagus Oke. Sebelum Ida Bagus Oke Pak Haryono. Sebelum Pak Haryono Pak Suwarjono. Aki hafal ya. Apa lagi. Nah, pada saat Pak Pasli Jalal disusunlah yang disebut dengan 4 materi pokok di KS, di Keluarga Sejahtera. Aki suka nyebut yaitu genre, obat, lagu, ega. Genre itu generasi berencana, obat orang tua hebat, lagu lansia tangguh, dan ega ekonomi keluarga. Itu buatan Aki istilah itu. Itu Pak Pasli Jalal luar biasa. Aki diajak dengan Ibu ini Elizabeth aja, Kudsi atau apa ya, itu menyusun. Di situ ada Pak Sarip, yaitu tentang 7 dimensi lansia. 7 dimensi lansia sudah disebut-sebut sama Aki. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Nah ini Aki akan bahas bahwa dimensi spiritual bukan dimensi keagamaan saja. Tapi dimensi spiritual itu adalah orang tua semakin maju ke tua itu adalah dimensi spiritualnya harus mantap. Agamanya harus mantap, keyakinannya harus mantap. Bisa saja bukan agama tapi aliran kepercayaan. Kita bina karena kita bukan urusan dengan aliran kepercayaannya. Tapi kita bina bahwa dia mempunyai spiritual. Jadi gitu ya. Jadi kita bina. Nah di spiritual ini kan macam-macam orang itu. Ada yang berdasarkan dia punya ilmu-ilmu karhun. Ilmu-ilmu karhun itu adalah spiritual. Ya, bagaimana cara kalau dia itu cara bersembahyang, ya, bersembahyang sesudah sholat itu langsung dia munajat ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang beda-beda lah begitu. Nah itulah yang kita tetap pelihara itu. Kita bukan memelihara animisme, dinamisme, bukan. Tapi memelihara sifat-sifat karakter spiritual daripada lansia. Sehingga dia menjadi narasumber. Narasumber apa? Narasumber di dalam keluarga. Jadi kalau dia itu adalah di mana? Di sholat, lebih bagus beliaulah yang menjadi imam. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ya tentu saja tidak. Begitu. Itu. Kalau di dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya keagamaan dari cucu kita, berikan kepada orang tua kita. Itulah dimensi spiritual. Aki sering mencontohkan, ada nenek-nenek yang ditanya oleh cucunya, sholat subuh berapa rakaat, dia bilang 14 rakaat sambil senam pagi. Nah itu kan, itu tidak mungkin kalau sekarang dengan pengajian yang sudah banyak. Dulu banyak yang begitu. Tapi kalau sudah si nenek menjelaskan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Tidak ada lagi sholat sunat. Nanti kamu mendapat lagi sunat setelah datang duha. Datang ke sekolahnya pasti ditanya sama gurunya. Hei, Amin, sholat subuh itu berapa? Dia akan berbicara sebelum menyebut 2 rakaat. Tapi kata nenek saya juga, kata kakek saya juga. Disitulah harga seorang lansia di dalam anak cucunya. Itu baru sekelumit ya, terlalu panjang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.